timur, ke barat, ke timur. Akhirnya sekarang popularitas dia cukup tinggi. Kenapa? Karena dia pernah punya panggung untuk ke barat, ke timur gitu. Apalagi nih di masa-masa ketika dia menjabat ada banyak prestasi yang kemudian didapatkan oleh Kota Malang. Ingat, prestasi itu didapatkan oleh Kota Malang, bukan oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Bukan. Harusnya kan Wahyu Hidayat juga bermasalah. Hai korban ghosting, masih belum bisa move on dari berbagai macam kejadian-kejadian bersama mantan di masa lalu? Ini agak mirip dengan berbagai macam kasus hari kemarin di Kota Malang ketika ada berbagai macam pihak-pihak yang kemudian mendemonstrasikan agar KPU seolah-olah tidak menerima calon dari tindak yang pernah melakukan tindak pidana korupsi gitu. KPU harus tegas gitu. Ini kemana aja gitu, bahwa peraturan ini sudah berubah sudah sejak lama, kenapa baru muncul sekarang gitu. Karena kalau KPU akhirnya misal ini kan di Kota Malang ya, ada Abah Anton ini kan pernah terkait kasus dugaan korupsi, memang sudah pernah dipidana gitu kan, tapi pidana beliau itu tidak sampai 5 tahun, sehingga dari aturan yang ada maka beliau punya hak untuk kembali mencalonkan. Jadi dibekukan haknya untuk kemudian dipilih itu tidak berlaku bagi beliau, bagi Abah Anton ini tidak berlaku, sehingga sekarang ya beliau tetap akan bisa maju dan lolos untuk verifikasi itu, bukan karena KPU ini bertolak belakang atau tidak tidak memperhatikan berbagai macam calon karena dia mantan napi koruptor misal, bukan, tapi memang aturannya begitu gitu. Kecuali Abah Anton dahulu dipenjara di atas 5 tahun ke atas, ya kan, itu baru beliau harusnya sekarang tidak punya hak gitu. Tapi pembekuan beliau untuk kemudian tidak bisa dipilih itu hanya 2 tahun dan itu sudah selesai, sekarang sudah tidak dalam masa itu gitu. Maka akhirnya Abah Anton memang bisa untuk kemudian mencalonkan diri sebagai wali kota Malang. Nah, kalau akhirnya kemudian ini bermasalah gitu kan, karena Abah Anton ini mantan koruptor gitu, harusnya kan Wahyu Hidayat juga bermasalah. Kenapa dia bermasalah gitu kan? Dia kan PJ, ya kan? Dia PJ wali kota yang kemudian rasa-rasanya dia tanpa mengikuti tahap pemilu tapi diberikan giveaway gitu. Harusnya dia akan menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di Malang dengan tanggung jawabnya sampai nanti di hari selesai gitu, sampai nanti perubahan wali kota gitu kan. Bukan malah mengundurkan diri dan mencalonkan. Nah, ini kan semacam ya menjadikan jabatan PJ itu yang telah diamanatkan oleh negara untuk baju loncatan agar dia bisa kampanye. Iya kan? Kampanye kemana-mana. Jadi pas jadi PJ ke barat, ke timur, ke barat, ke timur. Akhirnya sekarang popularitas dia cukup tinggi. Kenapa? Karena dia pernah punya panggung untuk ke barat, ke timur gitu. Apalagi nih di masa-masa ketika dia menjabat ada banyak prestasi yang kemudian didapatkan oleh Kota Malang. Ingat, prestasi itu didapatkan oleh Kota Malang, bukan oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Bukan. Karena gak mungkin dia jadi PJ gak nyampe setahun tiba-tiba prestasi Kota Malang masuk semua gitu. Kota Malang tiba-tiba langsung jadi naik kelas gitu. Gak bisa. Ada kebijakan-kebijakan masa lalu, ada program-program masa lalu, ada penilaian-penilaian dari masa lalu. Karena penilaian dari pemerintah pusat kan gak mungkin cuma sehari 2 hari, gak mungkin cuma sebulan 2 bulan. Ada banyak proses rangkaiannya gitu, dan itu berjalan. Tidak kemudian ujuk-ujuk jadi, tidak kemudian ujuk-ujuk terbit, ini kan gak begitu. Sehingga kalau hari ini Wahyu Hidayat ini selaku salah satu calon yang ada di Kota Malang kemudian dia mengklaim, ya kan, di berbagai macam media gitu, bahwa ada banyak prestasi yang kemudian diraih ketika dia menjabat. Ya karena memang sudah waktunya prestasi itu diberikan. Ya emang tipe-tipe politisi ini nih agak-agak ngeklaim gitu. Diklaim semua kan, ya saya menjabat diklaim gitu. Masa Pak Iwan sekarang selaku PJ gitu tiba-tiba sudah dapat 2 penghargaan? Kan nggak mungkin. Dia menjabat gak nyampe 1 bulan, gak nyampe 2 bulan tiba-tiba dapat penghargaan. Ngapain dia selama 1 bulan sampai 2 bulan sampai langsung jadi dapat penghargaan? Keren banget kan nggak gitu. Jadi ada proses-proses sebelumnya, ada banyak rencana-rencana sebelumnya yang kemudian diterapkan gitu. Dan itu memang sudah tertuang dari berbagai macam aturan yang dilakukan oleh DPRD. Karena nggak mungkin pejabat eksekutif tiba-tiba melakukan kegiatan tapi anggaran dananya nggak ada, misalnya alokasi dananya nggak ada misalnya. Ini kan ada banyak hal yang kemudian
memang sudah waktunya Kota Malang meraih prestasi-prestasi itu. Jadi wajar saja gitu, wajar saja pas ketika PJ Wali Kota Malang ini menjabat aja banyak prestasi gitu. Ya memang sejarahnya begitu, baguslah dibentuknya dari dulu sehingga sekarang banyak prestasi. Jadi kalau orang-orang akhirnya hanya mempersoalkan tentang Abah Anton yang mantan koruptor gitu, ya memang aturannya begitu, nggak usah marah ke Abah Antonnya gitu. Dia juga sudah mengakui gitu kan kalau dia pernah korupsi dan sebagainya, ya sudah selesai. Persoalan ini sudah selesai. Persoalan cerita ini sudah selesai. Tidak usah dibahas lagi. Sekarang yang dibahas adalah siapa calon yang paling pantas kan begitu. Ada satu lagi, Heri Cahyono itu kan. Sam HC itu kan yang katanya ono sing anyar gitu kan. Ya, dari ketiga ini ya tinggal dipilih saja siapa yang kemudian akhirnya cocok dan layak untuk memimpin Kota Malang dengan berbagai macam persoalannya, kemacetan, kebanjiran, ya kan, dan kasus-kasus pendidikan yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang terkenal dengan kota pendidikan dan di sini juga ada banyak wisata-wisata, pertumbuhan ekonomi juga cukup baik, ya kan. Maka ya bicara itu saja gitu, tidak lagi mempersoalkan Abah Anton yang kemudian harusnya ditolak oleh KPU gitu. Nanti kalau nggak ditolak KPU berpihak, nggak gitu cara berpikirnya nggak gitu. Ini memang KPU hanya menjalankan tugas dan fungsinya bahwa Abah Anton ya memang layak diterima selama berbagai macam syarat administrasinya selesai terpenuhi gitu. Tidak ada kecacatan dan sebagainya gitu. Kalau kecacatannya adalah soal dia mantan dari koruptor, nggak bisa dia dibatalkan karena itu. Karena aturannya sudah jelas. Jadi ini sudah clear, tidak usah dipersoalkan lagi. Ya kasihanlah polisi-polisi itu yang menjaga di depan DPRD atau ketika ada demonstrasi-demonstrasi demikian, karena anggaran negara keluar hanya untuk menyelesaikan hal-hal demikian. Ya, dari ketiga calon ini silahkan dipilih saja. Mantan satu, satunya juga mantan, satunya ono sing anyar. Katanya begitu slogannya gitu kan. Tapi yang terpenting adalah kemudian bagaimana kemudian kita menjaga nuansa ini menjadi nuansa yang baik, nuansa politik yang baik, yang tidak saling menyerang satu sama lain, tapi silahkan tunjukkan saja apa visi yang kemudian akan diberikan untuk Kota Malang dan tahapan-tahapan misinya bagaimana untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan-persoalan dan mencapai tujuan yang diinginkan dari masing-masing janji-janji mereka. Kan begitu saja. Jadi kalau hari ini Abah Anton terus dipersoalkan, ya itu berarti kalau gak golongannya Wahyu Hidayat, dia golongannya sama Haji kan gitu aja. Nggak bercanda ya, bercanda. Kita ingin peduli terhadap demokrasi kita. Jadi ini hanyalah pandangan. Terima kasih. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kapan ghosting.